cek. Halo. Jadi video kali ini bercerita tentang saya jalan-jalan ke Museum Surabaya bersama seorang teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya mau cerita sedikit sebagai konteks supaya bisa dimaklumi, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah video kedua dari rangkaian saya membuat video dengan maksud untuk mendokumentasikan cerita saya belajar berbicara atau bercerita di depan kamera. Jadi karena ini baru video yang kedua, mungkin isinya akan tidak terstruktur atau bertele-tele, tata bahasa saya berantakan, tidak jelas, tidak mudah dipahami atau lain sebagainya. Jadi harap dimaklumi. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi suatu waktu saya dapat kabar dari kawan lama saya namanya Cindy Matur. Dia memberikan kabar kalau dia akan datang lagi ke Surabaya. Dia adalah salah satu teman terdekat saya ketika dia masih di Surabaya. Nah, setelah sekian lama kami tidak berjumpa, tidak bertemu karena dia pulang ke kampung halamannya, ternyata dia datang lagi ke Surabaya. Jadi kami bertemu atau berjumpa lagi. Waktu itu dia datang dengan kapal laut dari Labuan Bajo ke Surabaya, kemudian dia saya jemput untuk mengantar ke tempat temannya. Kemudian keesokan harinya kami tanpa babi bu, tanpa rencana ini itu, karena sudah lama tidak bertemu dan ingin bercerita panjang lebar dengan dia, ingin buat cerita panjang lebar dengan dia, jadi kami memutuskan untuk ke Museum Surabaya. Museum Surabaya ini dia letaknya ada di Jalan Tunjungan, tepatnya berada di dalam Gedung Siola, gedung Mall Pelayanan Publik. Kalau tidak salah, masih di zaman penjajahan tuh gedung itu sudah ada. Nah, ketika kita masuk di Mall Pelayanan Publik itu ada pintu masuk museumnya. Di depan pintu masuknya itu kita mesti registrasi terlebih dulu. Kayaknya bisa diwakili, seingat saya kemarin bisa diwakili. Jadi kita datang berapa orang, ya satu orang saja yang mendaftar. Nah, setelah kita masuk, ternyata tempatnya sangat menarik. Kalau buat saya ya, untuk orang-orang yang mau mengenal kota Surabaya, yang mengunjungi Surabaya dan mau tahu sedikit banyak tentang Surabaya, kayaknya tempat ini sangat recommended. Karena di dalam itu merekam atau memuat berbagai macam hal perjalanan kota Surabaya dari zaman dulu, dari kolonial kalau tidak salah, pokoknya dari zaman dahulu sekali sampai zaman sekarang. Jadi kita seperti masuk ke dalam lorong gitulah, lorong-lorong panjang, di dalamnya ada ruangan-ruangan. Jadi kita kayak menjelajah perjalanan kota Surabaya. Jadi dari zaman dulu kita masuk ke zaman penjajahan segala macam, terus barang-barang koleksi lama, ada piano, ada mata uang, kemudian moda transportasi, barang-barang koleksinya banyak tuh, ada beca, ada semacam bemo tapi kayak aneh gitu karena mungkin produk lama zaman dulu, jadi kayak agak aneh gitu. Terus cerita tentang Bung Karno, ada memuat lagi makanan-makanan lokal mungkin zaman dulu, bahkan ada wali kota dari zaman dahulu sampai sekarang, kemudian musisi-musisi dari yang tua-tua sampai yang muda sekarang, musisi-musisi yang berasal dari Surabaya. Kemudian semacam LED atau semacam layar tancap gitulah, proyektor layar tancap. Terus dinding-dindingnya itu tertulis cerita-ceritanya tuh. Jadi ditulis cerita-ceritanya yang kelihatan sangat-sangat estetik, sangat-sangat Instagramable, anjay. Dari lightingnya, dari dinding-dindingnya, terus tata warna, tata letak tulisan dan lain sebagainya, itu kayak jadi satu paket lengkap yang menyuguhkan tempat yang begitu menarik, tempat yang begitu mengagumkan untuk dilihat. Jadi seperti itulah menarik itu. Setiap sudut tuh sepertinya menjadi menarik untuk dijadikan untuk foto dan lain sebagainya. Jadi kelihatan sangat menarik untuk dikunjungi. Selain memberikan refreshing, tapi juga memberikan kita wawasan lah, walaupun sedikit. Karena sejujurnya waktu kami pergi itu saya tidak terlalu membaca satu persatu perjalanan kota Surabaya yang dimuat di dalam museum itu, karena lebih banyak waktu kami ngobrol, cerita-cerita, terus foto-foto, video-video konyol, aneh dan lain sebagainya, kelihatan seperti alay, lebay dan lain sebagainya.
Dan bagian yang paling menariknya lagi buat saya adalah tempat itu tidak terlalu ramai, sehingga kita jadi bebas untuk berekspresi lah. Tempat itu membuat kita bisa sebebas itu, bisa bergerak, bisa tertawa, bisa melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman. Jadi tempat ini cocok buat orang seperti saya yang agak malu-malu anjing kalau di keramaian itu. Jadi kita jadi lebih bebas bergerak, bebas mengambil video, mengambil foto, dan apapun hal yang kita lakukan. Walaupun ketika kita masuk ya kita hanya punya pilihan untuk menjelajahi jalan cerita kota Surabaya itu, jadi tidak ada tempat duduk dan lain sebagainya, sehingga kita hanya berkeliling sampai ke pintu keluarnya. Jadi untuk kamu yang mau mengenal kota Surabaya lebih jauh, tempat ini sangat-sangat saya rekomendasikan atau saya sarankan, karena sepanjang yang saya tahu tempat ini lebih banyak memuat tentang cerita kota ini. Terus di luarnya kan ada Jalan Tunjungan yang juga menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang-orang untuk foto-foto, untuk nongkrong dan lain sebagainya, terlebih di malam hari. Tapi biasanya siang juga sudah ramai, jadi kan bisa sekalian tuh. Terus apalagi ya? Oh ya, terus saya sarankan kalau bisa ketika pergilah sama teman atau orang-orang terdekat Anda, karena itu mungkin akan memberikan pengalaman atau kesan yang berbeda. Karena itu yang saya rasakan jalan-jalan kali ini, mungkin selain tempatnya menarik, tapi juga karena saya pergi sama friend saya ini, Cindy Matur alias Turmatur ini. Karena setelahnya saya baru ingat, saya melewatkan banyak cerita yang dimuat di museum itu karena kami sibuk ngobrol, sibuk hahi, sibuk seru-seruan, foto-foto, video dan lain sebagainya. Tapi itu adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat berkesan. Jadi itulah ceritanya. Terus apalagi? Ya kayaknya itu saja cerita kali ini, cerita jalan-jalan kali ini dari rangkaian video yang saya bikin untuk merekam saya belajar bercerita di depan kamera. Kalau semisal ada yang masih nonton sampai detik ini, kurang dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa. Tapi kalau tidak ada ya sampai jumpa lah.